Beta adrenergic blocking drugs. Obat-obat ini jarang digunakan karena adanya fakta-fakta yang menyokong efek beta blocker pada coitus. Baru-baru ini, labetalol itu sudah dipakai pada terapi eklamsi atau preeklamsi dengan hasil yang baik, meskipun terdapat laporan yang menganjurkan pemakaian secara hati-hati, terutama jika bayinya prematur. Kemudian masuk ke bab pengendalian volume intravaskuler. Nah, walaupun ada bukti-bukti yang nyata pada eklamsi atau preeklamsi, terdapat penurunan volume intravaskuler, masih terdapat perdebatan tentang loading cairan. Setiap pasien itu harus dipertimbangkan tersendiri berdasarkan data kardiovaskulernya. Tetapi prinsip dasar adalah loading cairan harus dilakukan sebelum terapi dengan vasodilator. Apakah yang diberikan koloid atau kristaloid masih diperdebatkan, terutama pada pasien yang memiliki tekanan onkotik rendah dan kebocoran kapiler. Jika terdapat edema yang luas, berarti terdapat kebocoran kapiler, maka volume loading harus diberikan dengan hati-hati. Ini penting untuk dipikirkan bahwa beberapa dari pasien-pasien ini memiliki penurunan ventricular compliance dan bisa terjadi peningkatan CPWP yang besar secara tidak diduga-duga sesudah pemberian sejumlah kecil volume loading. Konsep lama mengenai pemakaian diuretik berdasarkan pada adanya edema tidak disokong lagi, dan kebanyakan klinisi percaya bahwa pemakaian diuretik ini akan memperhebat defisit volume dan penggunaan diuretik umumnya disalahkan. Kemudian masuk ke bab pengelolaan respirasi. Masalah utama adalah pengelolaan jalan nafas, karena terdapat laporan mengenai adanya edema hebat pada jalan nafas bagian atas. Jika terdapat konvulsi, bisa terjadi trauma pada lidah yang bisa menyebabkan obstruksi jalan nafas dan intubasi menjadi sangat sulit. Adanya edema paru terutama disebabkan karena pemberian cairan yang berlebihan. ARDS jarang terjadi. Kemudian masuk ke bab fungsi ginjal. Meskipun terdapat oliguria dan edema, tidak dianjurkan pemberian diuretik sebab penyebabnya adalah vasospasme dan penurunan volume sirkulasi darah. Pemberian volume dan vasodilator itu akan meningkatkan renal blood flow dan curah jantung. Nah, pemakaian dopamin dengan dosis kurang dari 5 UG per kg per menit itu cukup menguntungkan meskipun terdapat peningkatan sensitivitas ibu terhadap katekolamin di sirkulasi dengan akibat resiko terjadinya hipertensi. Pemakaian nifedipin juga dicoba untuk memperbaiki renal output. Diuretik jangan digunakan kecuali bila ada hipertensi berat, congestive heart failure, retensi air yang hebat, jika dibutuhkan efek potensiasi dengan obat antihipertensi. Masuk ke bab koagulopati. DIC itu bisa terjadi pada preeklamsi yang berat. Pemberian trombosit, fresh frozen plasma, sel darah merah itu sering diperlukan. Bila ada DIC, regional analgesia merupakan kontraindikasi.